Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh melewati malam istirahat kita yang panjang. Dan kita diberi anugerah tubuh yang sehat. Kita boleh bangun dari tempat tidur kita pagi ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus menyertai kami. Dan terlebih pagi hari ini kami boleh menghirup udara pagi yang cerah. Engkau berikan kepada kami hari yang baru dengan kesehatan yang baru. Ya Tuhan, sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya berbicara kepada kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 12 ayat 23. 1 Samuel 12 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, perikop ini diberi judul oleh LAI, Samuel minta diri dari bangsa itu. Ya, Samuel menjadi nabi bagi bangsa Israel sejak ia masih kecil. Sudah dibawa untuk tinggal bersama Imam Eli oleh ibunya, menyerahkan dia kepada Imam Eli untuk dididik di sana. Dan Samuel bertemu menjadi seorang nabi yang takut akan Tuhan. Sepanjang pelayanannya di tengah-tengah orang Israel, sungguh Tuhan memberkati Israel dan Tuhan benar-benar menjaga Israel. Karena Nabi Samuel sebagai seorang pemimpin rohani benar-benar membawa bangsa itu untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Setelah Samuel menyelesaikan seluruh pelayanannya, maka ia masih tetap punya beban, kerinduan untuk terus mendoakan umat Allah itu. Sehingga di akhir pelayanannya pun dia berkata, jauhlah daripada aku berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Itu artinya bahwa meskipun ia sudah menyelesaikan pelayanannya sebagai seorang nabi, dia mengundurkan diri karena faktor usia, namun ia tetap memiliki satu kesetiaan untuk terus membawa bangsa itu di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini juga ada banyak orang-orang yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita doakan, bukan? Selain kita berdoa untuk keluarga kita, tentunya bukan kebetulan jikalau orang hadirkan di dalam hidup kita orang-orang yang memang sedang mencari jawaban hidupnya, sedang bergumul, sedang mencari sandaran hidup di dalam menjalani hari-harinya di tengah segala persoalan, masalah, tantangan yang dihadapi. Dan mungkin di dalam keluarga kita sendiri ada orang-orang dekat kita yang Tuhan titipkan untuk terus kita doakan. Mungkin mereka hingga hari ini belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan, masih hidup di luar Tuhan. Ya, bukan kebetulan Tuhan hadirkan mereka di dalam hidup kita. Doa orang benar, besar kuasanya. Iya, Tuhan bekerja melalui doa. Tuhan menyalurkan kuasanya melalui doa-doa orang percaya untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah bagi dunia ini. Saudara, marilah kita terus berdoa. Tidak menyerah dan tidak lengah. Mungkin kita sudah lama berdoa untuk seseorang, tetapi ternyata hingga hari ini Tuhan belum mengabulkannya. Jangan berhenti dan jangan menyerah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk memiliki hati yang rindu berdoa. Seperti halnya Nabi Samuel. Bahkan dia merasa berdosa kepada Tuhan ketika ia berhenti untuk berdoa bagi orang-orang
bagi umat Allah, dan bagi seseorang yang telah Tuhan titipkan baginya untuk terus dibawa di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan terus memampukan kita untuk menjadi pendoa bagi orang-orang yang telah Tuhan hadirkan di sekitar kita dalam hidup kita. Sehingga melalui doa-doa kita, Tuhan terus bekerja untuk menggenapkan rencananya di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali kami diingatkan betapa besarnya kuasa doa. Dan bahkan melalui kehidupan Nabi Samuel kami diingatkan agar kami tidak pernah berhenti berdoa dan tidak menyerah untuk terus berdoa. Mendoakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Mendoakan orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam hidup kami. Mendoakan orang-orang yang saat ini sedang mencari jawaban hidupnya di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, persoalan, penderitaan yang dialami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk boleh senantiasa setia melakukan panggilan kami sebagai orang percaya. Berdoa dan terus berdoa. Tolong kami Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Dan kami mohon di dalam setiap aktivitas kegiatan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan membuat itu berhasil. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami mohonkan di dalam satu nama. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.